Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Pada kesempatan kali ini kita balik lagi di mata pelajaran farmakognosi. Nah, untuk saat ini kita akan menjelaskan atau belajar tentang simplicia yang berasal dari bahan mineral. Kontennya yang pertama adalah tentang pengertian bahan mineral, kemudian contoh simplicia mineral. Pengertian bahan mineral. Bahan mineral, selain dari tumbuhan dan hewan, sebenarnya simplicia bisa berasal dari minyak mineral atau simplicia mineral. Minyak mineral bisa diperoleh dari daratan ataupun juga lautan. Simplicia mineral atau nama lainnya adalah pelikan adalah simplicia yang berupa mineral atau pelikan yang belum diolah ataupun diolah secara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Beberapa simplicia dari pengolahan bahan minyak mineral banyak digunakan sebagai obat seperti yang pertama adalah ikhtiol untuk obat bisul dan yang kedua adalah parafin cair atau parafin liquidum untuk laksatif. Bahan seperti vaselin digunakan secara luas sebagai pembawa pada pembuatan sediaan salep. Contoh-contoh simplicia mineral. Yang pertama ada ikhtamolum, nama lainnya ada ikhtamol atau ikhtiol. Asalnya dia berasal dari garam amonium asam sulfonat yang diperoleh dari batuan bitumen bercampur dengan amonium sulfat dan air. Zat berkhasiat utamanya adalah senyawa belerang dan amonium sulfat. Persyaratan kadarnya, kadar belerang organik tidak kurang dari 10,5% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Kadar belerang dalam bentuk sulfat tidak lebih dari 25% dari kadar belerang jumlahnya. Penggunaan sebagai antiseptik lemah dan juga bisa juga sebagai obat batuk. Tapi memang jarang dengan sebagai obat batuk ya, biasanya untuk obat bisul itu yang paling sering. Pemberian cairan kental warna hampir hitam berbau khas. Sediaannya ada ikhtamoli unguentum dari Fornas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kedua ada parafin liquidum. Nama lainnya parafin cair atau white mineral oil liquid petroleum atau mineral oil. Zat berkhasiat utamanya hidrokarbon C17H36 sampai C27H56 hidrokarbon siklis. Kemudian hidrokarbon tidak jenuh dan derivat-derivat dari benzen. Penggunaan bahan salep dan juga sebagai pencahar. Sediaannya ada cliquilini cremor Fornas, gentamisin unguentum Fornas, parafin emulsum Fornas dan unguentum linien Fornas. Pemberian cairan kental transparan, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak berasa. Cara diperoleh dari minyak mineral. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Ini contoh gambar dari parafin liquidum yang sering kita temuin di lab ya. Yang ketiga ada parafin solidum. Nama lainnya parafin padat atau parafin wax. Zat berkhasiatnya sama seperti parafin liquidum, yaitu hidrokarbon C17H36 sampai C27H56 hidrokarbon siklis. Hidrokarbon tidak jenuh dan derivat-derivat dari benzen. Penggunaan bahan pengeras salep dan juga zat tambahan. Cara memperoleh, nah ini yang berbeda. Cara memperoleh parafin solidum adalah minyak mineral diperoleh dari residu minyak tanah kasar. Kemudian residu ini disuling lagi, maka diperoleh minyak parafin sebagai distilat yang kemudian diolah dengan asam sulfat dan selanjutnya dengan larutan natrium hidroksida. Selama pengolahan dibuat tetap cair secara dipanaskan dengan uap air setelah terpisah dari bagian airnya. Minyak parafin dibekukan menjadi zat yang setengah padat, kemudian diperas. Bagian minyak yang cair dipakai sebagai minyak pelumas, bagian yang padat dicairkan, dibekukan, dan diperas lagi pada suhu yang tidak lebih tinggi dari yang tadi. Hasilnya dikenal sebagai refin wax. Zat ini kemudian dicuci, diperas, dicairkan, dan dialirkan lewat arang atau tulang atau bahan-bahan lain sejenis, dan dibekukan. Terbentuklah massa yang keras, tembus cahaya, dan tidak berwarna. Jadi prosesnya memang sangat panjang untuk membuat parafin solidum ini. Pemberian bentuknya padat, sering menunjukkan susunan hablur, warna putih atau tidak berwarna, tidak berasa, agak licin. Jika terbakar, nyalanya akan terang. Jika dileburkan, menghasilkan cairan yang tidak berfluoresensi. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Yang berikutnya adalah vaselinum album atau vaselin album. Nama lainnya vaselin putih,
white petroleum jelly, white petrolatum. Zat beresat utamanya hidrokarbon berat molekul tinggi terutama parafin, senyawa-senyawa hidrokarbon siklis dan hidrokarbon tidak jenuh. Penggunaan bahan salep pencahar lemah, pemberian massa lunak lengket bening warna putih. Warna ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Berfluoresensi lemah, juga jika dicairkan tidak berbau hampir tidak berasa. Cara memperoleh Vaselinum pelapum yang telah diputihkan. Jadi Vaselinum ini berasal dari Vaseline pelapum yang diputihkan. Sediaannya beta-metason kremor, fornas, chloramphenicolic unguentum fornas, triamcinolona acetonic kremor fornas, dan ginseng unguentum fornas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Ya, yang berikutnya adalah Vaselinum pelapum. Nama lainnya adalah Vaselin kuning atau petroleum. Zat beresat utama hidrokarbon berat molekul tinggi terutama parafin, senyawa-senyawa hidrokarbon siklis dan hidrokarbon tidak jenuh. Zat beresatnya sama dengan Vaselin album, hanya beda berwarna saja. Penggunaan bahan salep pencar lemah, pemberian massa lunak lengket bening warna kuning muda sampai kuning. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan dingin, tidak diaduk. Jadi ketika dia dipanaskan atau dileburkan dan didinginkan kembali, warnanya tetap menjadi warna kuning. Berfluoresensi lemah, juga jika dicairkan tidak berbau hampir tidak berasa. Cara diperoleh dari minyak mineral. Sediaan Aethylis aminobenzoates unguentum fornas, oleochoris unguentum fornas, Peruvian unguentum fornas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Ya, alhamdulillah untuk simplisia yang berasal dari bahan mineral sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Mudah-mudahan selalu berkah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.